dari dulu saya nggak ada caleg-caleg itu yang mengunjungi. Terus Cuman baru bapak ini doang. Ya, apa-apa, Ibu. Ya, saya banyak. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Dari ribuan bacalek yang ada, muncullah politisi muda yang juga berebut kursi dengan politisi senior. Ada yang mendaftarkan diri jadi caleg DPRD dan ada juga yang langsung maju ke Senayan. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan dan juga yang ditawarkan agar terpilih? Nah, saya akan mengajak Anda berdiskusi lebih dalam The Politician bersama saya, Novanaya Antaka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Ya, gimana Ibu. kabarnya Ibu? Alhamdulillah Sehat. Gimana sekarang airnya sudah lancar? Alhamdulillah udah lancar. Alhamdulillah sudah lancar. Terus ada kendala lagi nggak Bu selain air? Nggak ada tuh alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada ya? Nanti memang cuma air aja sih. Kan dulu kenapa Bu masalahnya? Mati 2 bulan lebih. Nggak bisa ada air. Minta kemana-mana. Oh, oke. Asalnya lah jam 3. Udah nggak hidup lagi. Itu Jam 2, jam 3, jam 4. Itu pun cuma sebentar. Nggak ada setoran seperapat aja itu. Lama banget. Itu bisa langsung cek nih. Seberapa Mas toran Andi. dong berarti Iya, tuh? dulu. Ini Bisa sekarang langsung kita cek. bisa langsung cek ke dalam. Boleh lihat Ibu ya? Oke, Silakan Mbak. permisi. Assalamualaikum. Nggak apa-apa Bu. Oh, udah besar ya? Ini airnya ya? Nih Mbak, mana ya bisa lihat nih. Alhamdulillah sekarang udah airnya. Oke, emang sebenarnya masalahnya apa sih Bu? Kena sumur resepannya atau ada masalah lain? Katanya mampet apa gimana gitu. Tapi udah dibetulin, tapi tetap masih mampet aja. Jadi gimana tuh Mas Rizky akhirnya memberikan solusi ya kepada warga di sini karena kan air sumber kebutuhan utama juga. Betul, karena menurut saya air itu memang paling vital ya Mbak ya, yang paling penting karena kita kalau perlu apa-apa perlu air. Mau ibadah perlu air, mau masak perlu air, cuci baju perlu air ya Bu ya. Mau semuanya nomor satu. Nah makanya waktu itu saya mendapatkan laporan berkolaborasi dengan warga sekitar sini juga. Salah satunya ada Mas Dedi Setiawan, dia nyampaikan ke saya terkait masalah air. Dan alhamdulillah kita ketemu, akhirnya kita diskusi kendalanya apa, kita pelajari dulu Mbak, sampai akhirnya kita berdiskusi sama tim, dan akhirnya kita coba bantu untuk follow up masalah air ini ke PAM. Oke, berarti sebagai Betul. mediator juga ya? Sebagai mediator juga, gitu. Oke. Sebagai ya membantu dan menyambungkan lah Mbak, gitu. Oke, terima kasih ya Ibu. Ya, Ibu, saya terima kasih banyak ya Ibu ya. Sehat-sehat ya untuk Ibu dan keluarga ya. Amin. Terima kasih Bu lanjut, Teti. ya. Kita lanjut lagi ya Mas ya keliling. Ya, siap. Ya, Jadi ini kan di Palmera, artinya masih dalam konteks permukiman dekat ibu kota. Tapi betul. nyatanya Masih banyak padat penduduk seperti ini Mbak. Bisa lihat di atas. Ini juga dimanfaatkan untuk berjemur Mbak. Tempat jemuran di atas ini yang kadang malah lantai 1 sama lantai 2 itu beda Mbak penghuninya. jadi Beda orang. di kontrakan Iya, seperti gang betul. sempit ini Betul. ternyata antara atau penduduk yang tinggal di bawah sama di atas beda. Beda. Artinya dikontrakin begitu. Dikontrakin biasanya. Oke, gitu. jadi masalahnya tadi bersih, air dan juga terus pemukiman padat. padat penduduk. Betul Oke. Mbak. Ikan dengan rumah deret yang jauh lebih Ini emang agak layak sempit huni ya. ya Mbak. Jadi solusinya ini jalannya kan juga kecil. Ini jadi Betul. tempat parkir juga. Jadi tempat parkir juga mau nggak mau Mbak, karena kadang kalau yang memang seperti ini lantainya tinggi kan nggak mungkin diangkat ke dalam kan. Oke, Gitu. nah ini dia Assalamualaikum, warga Pak nih. Sakipit. Gimana kabarnya? Halo Pak. Alhamdulillah, Sehat. Bapak Habib. Ya, siap Pak Sakipit. Ini ada Mbak Naya. Mbak Naya Ya. bertanya, ini parkir motor seperti ini Pak ya? Nah, gimana? Keadaannya ya? Ini karena memang di sini khususnya ini ke rumahnya kecil-kecil. Jadi nggak mungkin bukan motor dimasukkan ke dalam gitu. Tuh, kecuali Jadi ada. parkirnya di jalan ini gitu ya. Namun ya memang belakangan ini masalah keamanan itu memang sangat rawan Oke, kenapa itu Pak? dari pencurian motor gitu. Pencurian motor? Iya. Udah berapa kali Pak dalam sebulan ini? Dalam bulan ini kalau untuk wilayah 12 saja udah 2 kali. Dua Satu kali? bahkan di jalan besar. Aha. Waktunya pun bersamaan dengan maghrib. Justru Sama pas sholat maghrib? maghrib, ya.
jam 18 malah Pak. Jadi bukan bisa. Tapi waktu itu memang keadaannya lagi suasana hujan dari siang. Oke. Iya. Oh, Oke. jadi benar-benar suasana sepi Mbak Iya. waktu itu, dan Betul. saya kira di malam hari, ternyata tapi di maghrib ya Pak ya Pak? Maghrib dibarengin. Kadang biasanya para pencuri itu operasinya atau berbuat kejahatannya itu pada saat menjelang subuh. Bahkan kemarin betul. sangat beraninya itu pencuri mencuri motor Maghrib. pas berbarengan maghrib. Oke. Tepatnya jam 18. Iya. Siap. Lalu gimana nih Mas Habibie ini solusinya? Ini kan artinya masalah keamanan, tadi masalah air juga jadi concern. Betul. Terus masalah keamanan juga ini tidak bisa dipinggirkan juga karena Betul. banyak yang di sini bisa dilihat ini berarti motornya bukan warga yang dekat sini juga ya Mas? Yang dekat Pak rumah. ya, yang dekat rumah. Pada ini dilengkapi sudah khususnya di wilayah sini dengan sistem CCTV, tapi nyatanya tidak Masih. akurat. Karena Masih. pelakunya biasanya memakai topi dan masker sehingga Oh, kurang oke. terlihat ya. terlihat dengan Gimana jelas. nih Mas Habibie melihat masalah seperti ini? Apa mungkin solusi yang bisa ditawarkan kepada warga? Oke, yang bisa ditawarkan adalah yang pasti Pak, pertama-tama harus diaktifkan kembali tuh Mbak. Kalau Siskamling kan malam, mungkin Siap. ini sekarang harus dibikin gerbang mungkin Mbak. Kalau yang di gang seperti ini kita bisa lihat di depan sana. Jadi one gate system aja Pak. Itu mungkin dari warga ya Pak ya. Iya. Itu terus sama salah satunya saya kalau nggak salah ya Pak Sakipit ya di Iya. RT 12 itu RT-nya cukup aktif juga Mbak. Iya. Mereka ada satu rumah kosong yang nggak kepake. Jadi mereka bikin parkiran di situ, Mbak. Iya. Jadi nanti mereka berjaganya tuh berganti-gantian, Mbak. Berganti. Itu kan juga selain memanfaatkan ruang yang tidak terpakai, juga bisa memanfaatkan pencegahan curanmor. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih Siap. Bapak. Ya, Pak Sakipit, terima kasih Terima banyak kasih ya. Bapak Bi. Ya, Terima kasih sehat-sehat atas ya. belusukannya nih. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, Mas Habibie, Ya. kalau misalnya rumahnya padat seperti ini nih, Ya. yang jadi masalah pasti rawan kebakaran. Gimana nih, Mas? Betul, solusinya mungkin ya tadi Mbak, selain dari warganya sendiri, mungkin harusnya di setiap RT disediakan APAR ya Mbak ya, alat pemadam api ringan. Juga kalau nggak salah di wilayah sini itu mereka punya namanya relawan damkar Mbak, Oke. Red Car. Jadi mereka itu relawan untuk pemadam kebakaran dan mereka punya salah satu mesin. Nah kebetulan orangnya ada di sini, namanya Pak Hayat. Oke. Ini salah satu orang yang mengurus ya Pak ya. Halo Pak. Siap, Pak Hayat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya Alhamdulillah Pak, di sini sehat. pernah ada kejadian kebakaran nggak sih Pak? Karena kan ini lumayan sempit-sempit nih. Ya, di wilayah kita ini pernah kejadian kebakaran sudah 5 tahun yang lalu. Hampir 3 kali kejadian kebakaran di RW 8. Tapi alhamdulillahnya kita di wilayah RW 8 ini ada istilahnya ada relawan yang istilahnya dia siap tanggap untuk masalah kebakaran di wilayah RW 8. Ya. Sehingga tiap kejadian kebakaran ini tidak sampai merambat. Oke. Penyebabnya Pak waktu itu? Penyebabnya Arus pendek. diantaranya satu listrik dengan arus pendek, kedua dengan kompor gas. Itu kehormatan bagi Rifki Habibie yang mau sama saya. Saya mohon banyak terima kasih telah dibantu memberikan tongkat buat Hati-hati Mbak. Iya, bisa Mbak? Bisa. Ini kita masih satu lagi Mbak. Satu lagi Mbak. Siap, enggak apa-apa. Ya kan ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Oke, jadi ini kontrakan di lantai ketiga. Betul. Ya, Jadi ini ngontrak Ibu. kontrak Berapa Bu sebulan? sebulan 500. 500 500 Iya. ribu. Ada kamar cuma kotak ini? Nih, dua. Oh, dua 500. Ah. 2.500. Nah, saya sama Mas Habibie ini melewati, ini ternyata ada 3 tingkatan untuk kita bisa ke kontrakan ya. Dan bisa Ya. dilihat ini situasinya sangat sempit. Langsung nanya aja nih Mas Habibie, Betul. ini salah satu warganya. Bapak, punten namanya siapa Bapak? Bapak Samsudin. Nah, Bapak Samsudin. Ini kenapa pilih ngontrak di atas Pak? Ini kan agak sulit aksesnya untuk ke bawah. Iya, emang keadaan begini selama kondisi kaki saya udah agak sakit. Saya juga udah gak bisa nyari duit. Terpaksa
berani yang di atas agak murah. Soal kalau yang di bawah agak mahal. Udah nggak mampu saya. Kadang-kadang juga kontrakan ini, kadang-kadang nunggak saya. Sebulan, 2 bulan, terus ada alhamdulillah anak masih mau ngebantu lagi kerja. Dikirimin. Ya sekurang-kurangnya ya saya putar-putar bagaimana caranya lah. Kalau saya gitu. Kadang-kadang dapat bantuan yang tunai itu dari Bank Mandiri. Saya telepon buat rumah. Jadi saya nggak buat beli bahan pokok lah atau beras, biarkanlah. Yang penting saya bisa neduh, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Berarti sehari-hari Bapak pekerjaannya sama Ibu? Nggak kerja apa saya, istri saya dong ngambil botol, kadang bantuin bantuin orang sehari 15.000. itu cukup. 15.000 Bu. Iya, tapi dapat lauk, dapat lauk lah. Udah cukup. Sama itu ngambilin botol aqua Botol plastik ya. jual. Iya. Cukup lah, Ya cukup-cukupin aja kita dah. bersyukur aja. Mas Habibie ini Ya. bisa dilihat kondisinya bisa dikatakan cukup memprihatinkan, dimana ternyata yang tinggal di atas ini di lantai 3, lantai 2 aja tadi kita udah sulit ya. Sudah sulit betul aksesnya. Ibu bapak yang sudah lansia, gimana ini sebagai nanti calon pemimpin muda melihat ironis sekali di ibu kota yang hinar binar ternyata masih banyak yang kekurangan seperti ini. Ya paling itu sih Mbak, memang kan sebenarnya program pemerintah kan salah satunya rusun ya Mbak ya. Semoga mungkin kedepannya dengan penduduk yang padat di Jakarta ini, rusun yang layak huni itu bisa lebih banyak lagi Mbak. Dan berharap supaya bapaknya sama ibunya selalu diberikan kesehatan ya, ibu bapak ya. Itu dan inilah Mbak, Jakarta metropolitan tapi masih kita temuin juga Mbak kontrakan yang ternyata bukan hanya di lantai bawah, tapi lantai 2 dan lantai 3 pun masih ada. Ibu juga terlihat terharu atau kenapa Bu? Apa Ya, kalau tapi kesah yang ingin disampaikan Ibu? Bagaimana ya orang keadaan begini, nggak bisa ngomong dah. Makasih kita bantu ya. Ya, sabar ya Ibu. Ya. Makasih. Nggak pada kan ya, hati nurani saya membantu yang punya kesusahan. Bila dia mengunjungi itu suatu kehormatan bagi Rifki Habibie yang mau sama saya. Saya mohon banyak terima kasih telah dibantu kasih tongkat buat saya, tapi saya mikir lagi apabila ada yang memerlukan saya kasih Ya. tongkat itu. Ya, Pak. Jadi Bapak tadi berkunjung aja tuh hal mewah ya Pak buat Bapak ya. Insya Allah. Luar biasa ya. Nggak ada dari dulu saya nggak ada caleg-caleg itu yang mengunjungi terus Cuman baru bapak ini doang. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, saya saya terima banyak kasih. bersyukur Bapak mau mengunjungi orang. Penting sehat ya. Mau ke atas. Ya. Kalau yang lain kan cuman ini itu doang. Kalau ini benar-benar makasih. Ya, Ibu. Makasih. Makasih ya. Ya Mas berarti nanti bisa ada kolaborasi supaya minimal Bapak Ibu ini bisa lebih hidup lebih layak begitu ya Pak ya, dan Amin. banyak dikunjungi karena Amin. ternyata orang tua tetap ya interaksi berkunjung itu lebih berharga ya Betul. Pak. Saya mau minta doanya. Amin, amin. Sehat selalu ya Bapak Sehat Ibu. selalu Ya. Bapak dan Ibu. Ya, Nanti Bapak. kita bisa ketemu lagi ya Bapak ya, sehat-sehat. Makasih. Terima kasih kita udah di sini nih ya Bu Iya, ya, iya. bertamu Tapi ya. begini ya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, Ya. Ibu Jadi sama ini cuma Bapak 2 yang kamar saya- ya. Iya. di tengah Berarti bisa pemukiman dilihat padat. ya, ini tinggi. Iya. Itu gedung-gedung bertingkat berarti udah menggambarkan. Tadinya dulu juga Monas kelihatan dari sini Pak. Dulu Monas kelihatan. Pak. Sekarang banyak gedung-gedung tinggi udah nggak kelihatan. Oh. Monas tuh tadinya kelihatan saya kalau dari sini. Mm-mm. Apabila mau lihat malam begitu Jakarta Fair kelihatan. Oke, Oh, siap. Oke. Ya, Ibu dengan Ibu siapa?
Ibu Hendra. Ibu Hendra. Ibu Hendra ini gimana Bu? Ada program cek kesehatan. Ya, amin. Senang. Senang ada kesehatan itu. Apa manfaatnya bagi Ibu? Alhamdulillah biar tambah sehat. Ada cukur rambut. Halo Ibu. Halo. Pak Kira tadi cowok aja dicukur. Ibu juga boleh ya? Boleh dong, siapa aja Ibu ya? Iya, sukanya pendek, enak. Sukanya pendek, adem. Oke, Mbak, kita sambil makan cuanki dulu ya. Oke. Pas cuankinya 2. Yang pedas ya Mas ya saya? Ya, campur 2. Oke. Mas Bibi, ini Ya. kita sambil ngobrol santai ya. Ini kan sebagai caleg muda, Betul. kemudian juga bisa dikatakan juga pendatang baru. Bagaimana nih cara mendekat dengan masyarakat dan juga bisa diterima? Tentunya Mbak, saya pasti sebagai caleg baru kan masih belum dikenal oleh masyarakat. Jadi cara yang paling tepat menurut saya adalah kita turun langsung ke dapil. Turun bukan hanya sekedar turun Mbak, tapi kita juga akan dapat banyak aspirasi dari masyarakat, masukan-masukan yang nanti insya Allah kalau memang mendapatkan amanah bisa kita bawa ke DPRD. Seperti itu Mbak. Oke, lalu biasanya nih kalau menjelang-jelang pemilihan banyak baliho-baliho Ya. di sepanjang jalan. Nah, apakah dengan baliho cukup untuk bisa dikenal dengan warga menurut Mas Habibie? Untuk saat ini saya rasa karena mungkin sekarang ini masa transisi ke digital ya Mbak. Jadi baliho itu masih sangat penting, spanduk dan baliho asal pemasangannya tertib, tidak membahayakan untuk orang yang berlalu lalang di jalan. Tapi yang paling penting lagi bukan hanya gambar aja kan ya? Betul, bukan hanya gambar. Karena kebetulan kalau DPRD itu adanya nama doang Mbak. Oke. Jadi kita juga harus memperkenalkan nama kita. Karena nanti kalau cuma hanya gambar, orang bingung lagi. Pas buka kertas suaranya kok nggak ada sih gambarnya, tapi cuma nama aja. Oh, Mas, ini pendekatan seperti apa sih? Apakah dengan ini acara program dengan program tadi cek kesehatan, ada cukur rambut. Kenapa milih program tersebut dan pendekatan seperti apa yang apalagi bisa dikatakan generasi milenial masih muda? Seperti apa sih bedanya? Oke, program ini sebenarnya karena sesuai dengan moto saya Mbak. Moto saya itu adalah muda dan berguna, dan saya merasa ini sangat berguna untuk masyarakat banyak, apalagi yang terkait punya masalah dengan jarak yang jauh untuk mau ke rumah sakit ataupun puskesmas seperti lansia. Dengan ada cek kesehatan seperti ini sangat membantu dan dekat Mbak, orang nggak perlu jauh-jauh jalan kemana-mana gitu. Terus kalau yang cukur rambut, sebenarnya cukur rambut ini adalah ide dari masyarakat sekitar juga. Ide masyarakat sekitar juga yang bilang, Pak, saya kalau cek kesehatan agak takut ya. Cek kesehatan agak takut. Adain dong cukur rambutnya, karena takutnya kalau mereka ketahuan sakitnya ntar nggak bisa lagi nongkrong sama ronda. Jadi nggak bisa nongkrong bareng lagi. Betul. Oh, Mas, ini tadi setelah turun ke lapangan, apa aja masalah yang Mas temukan di masyarakat, di warga tadi? Oke, apa keluhan-keluhan mereka? Keluhannya mereka adalah yang pertama terkait masalah kesehatan. Oke. Mungkin saat ini masih flow-nya itu kan kadang Mbak kalau ke rumah sakit itu harus tunggu lama ya. Nah, jadi masyarakat berharap ke depannya itu flow ke rumah sakit itu tidak menunggu terlalu lama gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh datang-datang pagi-pagi lagi. Tuh, makanya mungkin ke depannya pemerintah harus menyiapkan aplikasi digital untuk antrian dan segala macamnya. Kalau makin hujan kita harus pindah deh kayaknya. Betul. Pindah ya? Ayo Mbak. Nah, dulu. Nah, tadi menarik. Kalau di Baliho biasanya banyak tertulis obrol-obrol program dan juga janji para caleg ya. Betul. Nah, kalau Mas Habibie tadi kita lihat kosong, artinya nggak ada obrol-obrol janji dan juga program. Jadi sebenarnya gimana? Apa yang ingin diberikan kepada masyarakat? Jadi gini Mbak, tadi kan saya bilang saya juga turun langsung ke masyarakat, saya sekalian memberikan edukasi Mbak. Mungkin selama ini masyarakat masih salah paham terkait anggota legislatif itu apa. Akhirnya saya sekarang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tugas pokok anggota legislatif itu kan ada 3 Mbak. Yang pertama adalah membuat peraturan daerah, yang kedua adalah merancang anggaran daerah, yang ketiga adalah melakukan pengawasan di tingkat daerah ataupun provinsi. Gitu. Jadi artinya bukan sebagai eksekutor atau seperti apa nih calegnya? Anggota legislatif bukan eksekutor, eksekutornya itu kan gubernur dan wakil gubernur serta turunannya. Jadi seharusnya memang tidak ada program-program di Baliho tersebut. Betul, justru program itu datangnya dari pihak eksekutif Mbak. Oke. Cuman kami apabila ada usulan dari masyarakat, kita akan bawa program apa yang diperlukan oleh masyarakat supaya lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke. Pengen tahu lebih dalam lagi seperti apa misi-misinya dan juga kenapa terjun ke jangan dijawab dulu karena juga hujan. Betul. Kita jawab di segmen selanjutnya. Siap. Tadi saat kita belusukan, kita bisa lihat Mbak,
masih banyak permasalahan. Salah satunya saat kita ke Kedoya Selatan dan kita ke Palmerah masih banyak masalah. Ada 3 masalah kan. Nah, Mas Habibie, kan Ya. terjun ke politik, masih suka Betul. nongkrong juga nih kayaknya. Masih Mbak, kan bagaimanapun juga jiwa muda saya nggak akan hilang Mbak, Nah, walaupun kita terjun ke lihat politik. ya kalau nongkrong. Halo, Pia, Lulu, Reza, Rafli, sama Wilna. Nah, ini teman-teman Ya, ini teman-teman saya juga Mbak. Selain yang di sini, itu juga ada teman-teman saya yang di sana. siapa lagi ya, San Ya, ya? siapa? Enjoy. Nah, oke, ini teman-teman Riza. dari teman rumah atau teman apa Mas? Teman. Sekolah. Nongkrong juga Mbak. Nongkrong juga. Ini. Halo, Nat. Halo, Gar. Oke. Oke. Kita sambil duduk dulu sambil tanya-tanya ya. Ah. Iya. Nah, ini sama teman-teman nongkrong nih ya, Mas ya? Betul Mbak. Ini teman-teman nongkrong saya juga Mbak biasanya. Nah, pengen langsung nanya nih, dengan Mas siapa? Rijal. Mas Rizal. Mas Rizal, ada bedanya nggak sih dulu Mas Habibie nongkrong, belum jadi caleg, sekarang udah jadi caleg. Apa bedanya Mas? Sebenarnya nggak ada bedanya sih Mbak, sama aja sih, kita masih nongkrong biasa, ngopi biasa kan. Cuman bedanya ketika beliau udah jadi caleg tuh kita bisa menyampaikan aspirasi yang kita mau sampaikan kepada beliau nih, kawan kita ini kan. Apa aspirasinya Mas? Ya paling terutama terkait masalah digital aja Mbak, pemanfaatan digital, karena mungkin menurut kami ini anak muda ya, pemanfaatan digital itu perlu dimaksimalkan, karena dari situ juga kita bisa meminimalisir pengangguran di Jakarta. Jadi begitu. Nah, berarti aspirasi itu ya Mas ya? Betul, aspirasi itulah yang pasti kita tampung Mbak dan yang kita perlukan oleh anak-anak muda ini. Keluh kesahnya apa sih? Oke, Gitu. abis ini kita Selain ini Mbak, ada teman-teman, ada juga tim saya Mbak. Kebetulan kita juga lagi sambil meeting-meeting kecil di sini. Gitu. boleh sekalian kita intip meeting Boleh? apa? Yuk, ada tim media sosial saya Mbak. Ini Mbak, Halo, dia yang Ustazah. urus media sosial Sambil saya. duduk ya. Siap. Nah, ini sebagai caleg muda pengen tahu seperti apa sih media sosialnya? Kalau seperti apa mungkin seperti biasanya ya, Mas Habibie punya program-program kan buat turun terjun langsung ke masyarakat gitu ya. Terus paling kita ngikutin beberapa tren yang sesuai dengan anak muda lah ya, karena kan beliau ini kan anak muda ya gitu. Jadi sosial media yang lagi saya kerjain di sini kayak Mas Habibie ini kan suka naik motor gitu ya, jarang lah caleg-caleg gitu yang naik motor gitu. Untuk efisien dan biar lebih cepet lah ya, tepat waktu. Apalagi Mas, tim yang cukup penting nih untuk bisa membuat Mas Habibie bisa melenggang ke DPRD. Ini ada tim apa lagi Mas? Ada tim data kami, di sini ada Kalau Hafiz ini, sama oke. Irfan. Nah ini Mbak, kebetulan ini tim data saya. Oke, ini dengan Mas siapa? Mas Hafiz. Mas Hafiz. Mas Hafiz berarti tim digital untuk pemenangannya Mas Habibie begitu. Betul. Nah, itu biasanya kerjaan apa aja nih? Oh, jadi kita nih biasanya melakukan pemetaan di wilayah-wilayah di dapilnya Pak Habibie ini. Setelah kita melakukan pemetaan, kita pun akan melakukan monitoring nantinya. Misalnya, untuk di kecamatan tertentu, Mas Habibie butuh berapa targetnya suaranya. Lalu sekarang pencapaiannya berapa? Nah, semua termonitoring di sini semua. By the way, kita pakai Super Apps buat untuk semua aplikasi pemenangan pemilu strategis kita semua. Tadi kan kita udah cek media sosial dan juga data. Seberapa penting media sosial, data berarti hubungannya dengan digital bagi Mas Habibie untuk bisa melenggang ke DPRD atau dalam pencalekan ini? Oke, kalau menurut saya itu sangat penting Mbak. Apalagi sekarang eranya digital. Setiap orang itu megang HP Mbak. Apalagi mereka buka media sosial mereka dan akhirnya ya cara menyampaikan pesan-pesan ataupun siapa sih Rifki Habibie Masri ya dengan media sosial itu sangat efisien. Jadi kadang juga kan saya nggak bisa menyapa yang ada di dapil saya seluruhnya, dengan media sosial lah saya bisa menyapa mereka walaupun hanya dengan media sosial dan belum bertatap muka secara langsung. Gimana Mas backgroundnya sampai akhirnya memilih untuk terjun ke politik? Oke, awal mulanya itu sih Mbak, saya senang sama politik itu karena senang nonton berita Mbak. Dulu waktu kecil saya nonton berita, terus sampai akhirnya ketika saya besar, saya udah mendapatkan hak pilih, saya bisa mencoblos, akhirnya saya lebih mendalami lagi Mbak, politik itu apa sih? Gitu loh. Dan cuman akhirnya setelah saya lulus kuliah dari Coventry University,
Saya pulang ke Indonesia, terus akhirnya saya bergabung Mbak sama salah satu partai, yaitu Partai Gerindra. Cuman saat itu saya nggak langsung di Partai Gerindranya, tapi saya bergabung dulu sama organisasi saya partainya Gerindra, yaitu Tunas Indonesia Raya atau TIDAR. Kebetulan saya juga saat ini aktif sebagai Sekretaris Pengurus Daerah TIDAR DKI Jakarta. Gitu Artinya sih, tadi yang menarik, Mas Habibie ini lulusan luar negeri, udah S2 juga. Iya. Berarti bisnis. Kenapa nggak mau memilih sebagai pengusaha aja, tapi ini langsung ke politik? Karena mungkin Mbak, ya itu tadi saya cerita, saya dulu waktu kecil senang nonton berita di TV sama om saya, sampai akhirnya saya tuh kalau setiap nonton berita penasaran, politik itu apa sih? Ternyata politik itu luas. Walaupun sekarang Mbak Naya tahu sendiri, anak muda mungkin banyak yang antipati sama politik. Cuman kalau kita tidak berpolitik, kita tidak bisa mau masuk ke dalamnya, kita tidak bisa merubah kebijakan-kebijakan yang ada yang berdampak untuk masyarakat lebih baik gitu sih Mbak. Dan juga kalau di dunia usaha kan saya lingkupnya cukup kecil mungkin ya Mbak. Tapi kalau di dunia politik, di dunia DPRD ini nanti lingkupnya akan jauh lebih besar untuk bisa membantu banyak orang. Oke. Gitu. Artinya dengan politik, dengan terjun ke politik, harapannya dampak yang nanti dihasilkan akan lebih besar ke masyarakat. Silakan. Oke, Mas. terima kasih. Thank you Mas. Oke, kita sambil Siap. ngopi dulu ya. Kalau ngomongin Ya. politik kan biasanya lebih panas nih. Betul. Oke. Ya. Kemudian targetnya Mas Habibie ini seperti apa setelah melihat realita di lapangan seperti ini? Apalagi ini kan pengalaman pertama, masih muda terjun ke politik. Betul. Bagaimana nih target dan juga harapan Mas Habibie? Tentunya yang pasti harapannya bisa duduk mewakili masyarakat di DPRD nanti di tahun 2024, serta targetnya itu yang pertama adalah sesuai dengan moto saya Mbak, muda dan berguna. Saya sebagai anak muda harus bisa berguna Mbak untuk masyarakat umum, karena saya punya prinsip dalam hidup saya, kita harus jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu dengan politik lah, insya Allah kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya Mas Habibie, apa nih target selanjutnya? Target utamanya tentu menang di 2024 ini Mbak. Dan juga seperti Mbak Naya tadi saat kita belusukan, kita bisa lihat Mbak, masih banyak permasalahan, salah satunya saat kita ke Kedoya Selatan dan kita ke Palmerah, masih banyak masalah. Ada 3 masalah kan Mbak. Yang pertama adalah masalah kesehatan, terus masalah air, dan juga masalah keamanan. Nah, saya berharap ke depannya ini kita bisa memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, dibantu dengan pihak eksekutif. Gitu sih Mbak, terkait 3 hal tersebut. Oke, berarti ada 3 kata bagi 3 kata. Mas Habibie? Ada Mbak, 3 Apa kata tuh? saya, cepat, tepat, dan efisien. Oke, cepat, tepat, dan juga efisien. Efisien, betul. Oke, terima kasih Mas Habibie atas Ya, waktunya dan siap. kita Ya. tunggu kehadirannya. Apakah di pemilu 2024 kita akan melihat nih wajah Mas Habibie di DPRD? Karena The Politician bukan hanya mengobrol janji ya, kita Betul. juga akan melihat buktinya. Saya Nova Nayantaka, sampai jumpa. Thank you Mas. Siap, thank you Mbak.